Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardiani dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang hakikat belajar. Pertama, definisi belajar. Definisi belajar menurut beberapa ahli, yaitu pertama Daryanto, mengungkapkan bahwa belajar sebagai suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan perilaku yang baru secara keseluruhan. Kedua, menurut Wina Putra dan kawan-kawan, belajar adalah perubahan perilaku pada individu sebagai usaha dari pengalaman atau interaksi fisik yang mana akan menghasilkan perubahan yang bersifat relatif menetap. Belajar adalah suatu proses aktivitas mental yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang bersifat positif dan menetap relatif lama melalui latihan atau pengalaman yang menyangkut aspek kepribadian baik secara fisik ataupun psikis. Kedua, unsur-unsur belajar. Belajar merupakan suatu kegiatan yang terencana dan terstruktur, jadi tentunya belajar memiliki beberapa unsur sebagai dasar belajar. Menurut Cronbach sebagai penganut aliran behaviorisme tahun 1954, dalam Psikamadinata tahun 2004 menyatakan bahwa ada tujuan unsur utama dalam proses belajar yang meliputi pertama tujuan. Tujuan ini muncul karena adanya suatu kebutuhan, perbuatan belajar atau pengalaman belajar akan efektif bila diarahkan kepada tujuan yang jelas dan bermakna bagi individu. Yang kedua, kesiapan. Agar mampu melaksanakan perbuatan belajar dengan baik, anak perlu memiliki kesiapan, baik kesiapan fisik, psikis, maupun kesiapan yang berupa kematangan untuk melakukan sesuatu yang terkait dengan pengalaman belajar. Ketiga, situasi. Di sini yang dimaksud situasi adalah tempat, lingkungan sekitar, alat dan bahan yang dipelajari, guru, kepala sekolah, pegawai, administrasi, dan seluruh warga sekolah lainnya. Unsur yang keempat yaitu interpretasi. Anak yang melakukan interpretasi yaitu melihat hubungan di antara komponen-komponen situasi belajar, melihat makna dari hubungan tersebut, dan menghubungkannya dengan kemungkinan pencapaian tujuan. Kelima, respon. Dari hasil interpretasi dalam pencapaian tujuan belajar, maka anak akan membuat respon. Respon ini dapat berupa usaha yang terencana dan sistematis, baik juga berupa usaha coba-coba atau. Keenam, konsekuensi. Konsekuensi ini dapat berupa hasil positif atau keberhasilan maupun hasil negatif atau kegagalan sebagai konsekuensi respon yang dipilih oleh siswa. Ketujuh, reaksi terhadap kegagalan. Kegagalan dapat menurunkan semangat dan motivasi usaha belajar siswa, namun dapat juga membangkitkan siswa karena dia mau belajar dari kegagalannya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Terdapat dua, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang kaitannya dengan diri pribadi orang tersebut selaku orang yang sedang belajar. Kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan
faktor yang berasal dari luar diri individu tersebut. Faktor internal tersebut menyangkut 3 komponen utama, yaitu pertama, faktor jasmania. Sehat merupakan kondisi di mana seseorang terhindar atau terbebas dari segala macam penyakit. Kesehatan akan sangat berpengaruh terhadap belajar seseorang. Bila dalam kondisi sehat, tentunya orang tersebut akan mampu dan sanggup dalam mengikuti proses belajar dengan baik. Faktor kedua yaitu faktor psikologis, mencakup integrasi kecakapan terhadap penyesuaian sesuatu dengan cara efektif dan mempelajarinya dengan cepat. Perhatian sebagai keaktifan jiwa suatu objek yang dipertinggi. Minat sebagai kecenderungan seseorang untuk tetap memperhatikan, dan bakat atau aptitude adalah kemampuan untuk belajar. Faktor internal ketiga yaitu faktor kelelahan. Kelelahan dalam diri seseorang terbagi atas 2, yaitu kelelahan jasmani dan kelelahan rohani. Kelelahan jasmani terjadi ketika adanya suatu kekacauan sistem pembakaran dalam tubuh seseorang sehingga peredaran darahnya tidak lancar. Sedangkan kelelahan rohani dapat terlihat dengan adanya kelesuan dan kebosanan sehingga minat dan dorongan untuk menghasilkan menghilang. Faktor eksternal yang berpengaruh terhadap belajar terdiri atas faktor keluarga dan sekolah dan masyarakat. Faktor keluarga merupakan tempat pertama di mana seorang anak mulai belajar. Keluarga mempunyai peranan dan pengaruh yang sangat penting dalam membentuk belajar dari seorang anak. Beberapa pengaruh keluarga dalam belajar yaitu pertama, cara orang tua mendidik, relasi antar keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan atau tingkat pendidikan dari kebiasaan diri keluarga. Kedua, faktor sekolah merupakan lembaga formal yang berfungsi untuk membantu peserta didik mendapatkan pendidikan sesuai dengan perkembangannya. Dalam pendidikan, tentunya tidak terlepas dari proses belajar. Belajar sebagai salah satu kegiatan yang terstruktur dalam pendidikan. Adapun faktor yang ketiga yaitu faktor masyarakat. Di sini merupakan salah satu faktor luar yang berpengaruh terhadap belajar. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya kegiatan peserta didik dalam masyarakat atau mengikuti kegiatan masyarakat berdampak baik, tetapi bila terlalu banyak akan mengganggu belajar. Kedua, media massa seperti bioskop, TV, radio, majalah, dan lain-lain. Adapun yang ketiga, bentuk kehidupan masyarakat seperti beragama, jujur, tidak terpelajar, penjudi, dan pencuri atau lain sebagainya. Keempat, jenis-jenis belajar. Pertama, belajar berlandaskan behaviorisme. Behaviorisme merupakan salah satu di antara sekian banyak teori yang memberikan sumbangsi dalam mengkaji terkait belajar. Dan dalam pembelajaran terkait belajar, teori behaviorisme ini mengemukakan beberapa tipe-tipe dari belajar. Di antaranya, pertama, belajar sederhana tanpa asosiasi. Kedua, belajar asosiasi. Tiga, pengkondisian klasik. 4. Pengkondisian operan. 5. Belajar melalui kesan. 6. Belajar pengamatan. 7. Belajar bermain. Dan 8. Belajar tuntas. Belajar berlandaskan kognitivisme dan konstruktivisme.
Belajar merupakan proses aktif dengan bermaksud untuk menyusun makna melalui berbagai interaksi dengan lingkungan untuk membentuk hubungan konsep dengan kejadian yang sedang dipelajari. Adapun bentuk-bentuk belajar yang berlandaskan konstruktivisme, yaitu pertama, belajar melalui pembudidayaan. Kedua, belajar menurut Ausubel dan Robinson, yakni belajar menerima, belajar menghafal, belajar menemukan, dan belajar bermakna. Adapun yang ketiga yaitu belajar perkembangan konseptual. Keempat, resolusi konseptual. Kelima, pertukaran konseptual. Keenam, model generatif. Dan terakhir, perubahan konseptual. Selanjutnya, belajar berdasarkan Robert M. Gagner. Dalam bukunya mengemukakan jenis belajar ke dalam 8 kategori, yaitu belajar isyarat, yakni belajar dengan memperhatikan respon terhadap isyarat yang bermunculan. Kedua, belajar stimulus respon, yakni belajar dengan memperhatikan antara rangsangan dengan tanggapan. Ketiga, belajar rangkaian, yakni belajar yang menekankan kepada suatu rangkaian kegiatan menjadi suatu kesatuan yang utuh. Selanjutnya, belajar asosiasi verbal, yakni belajar yang berhubungan dengan bentuk verbal atau bahasa pujian. Kelima, belajar membedakan atau diskriminasi, yakni belajar dengan melihat perbedaan dan persamaan suatu benda dengan yang lainnya. Keenam, belajar konsep, yaitu belajar yang terkait dengan pemahaman dan penggunaan konsep. Tujuh, belajar aturan, merupakan belajar yang menekankan kepada kaidah dan hukum ilmiah yang berlaku. Terakhir, belajar pemecahan masalah, yakni belajar yang menekankan pada individu dihadapkan pada masalah-masalah yang harus diselesaikan. Jenis-jenis belajar selanjutnya yaitu belajar berdasarkan pengorganisasian. Dilihat dari cara mengorganisasikan, maka belajar dibedakan menjadi 4 jenis. Pertama, belajar informal, merupakan belajar yang dilaksanakan di luar lingkungan sekolah dan tidak terorganisasi secara formal, seperti saat berkumpul dengan teman atau keluarga. Kedua, belajar formal, yakni belajar yang berlangsung di sekolahan dan dipandu oleh guru sebagai pengajar kepada peserta didik yang menempuh proses belajar. Ketiga, belajar non-formal, belajar yang terorganisasi tetapi berada di luar sekolah, semisal bimbel, privat, dan lain-lain. Keempat, belajar dan formal yang dikombinasi, merupakan penggabungan dari beberapa jenis belajar, baik formal, non-formal, ataupun informal, seperti mahasiswa mendapatkan nilai dari hasil KKN, peserta didik SMA, SMK praktik di bengkel, dan lain-lain.